Nah, di sini untuk medianya itu kita ukur terlebih dahulu seperti ini ya guys, menggunakan meteran. Kemudian hasilnya tadi kita akan kalikan. Ini ukuran sentimeter. Sik lur, mbokku nelpon iki. Halo, Mbok. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita kedatangan bodi sepeda motor. Ini bodi Kawasaki ya, motor Kawasaki ini bekas crash. Ini sudah kita sambung bagian yang patah seperti ini. Kemudian untuk bodinya ini nanti akan kita skinning carbon forged. Jadi di video kali ini akan ada cara menghitung jasa carbon forged, skinning carbon, dan untuk cara pengerjaannya agar lebih simple dan menghemat tenaga ya lur. Untuk cara ukurnya di sini yang jelas kita ukur dulu menggunakan penggaris ataupun meteran. Di sini yang pertama kita ukur lebarnya. Jadi yang paling lebar dari ujung ke ujung seperti ini. Ini ketemunya 20 cm ya lur, seperti ini. Kemudian untuk panjangnya juga sama, kita ambil dari ujung ke ujung seperti ini. Jadi ini kita ukur saja semua seperti ini. Ini ketemunya di sini 1 meter pas ya lur, 100 cm. Jadi kita ngitungnya pakai ukuran senti. Loh itu tempat lampu kan bolong, nggak apa-apa, ikut hitung saja. Ini buat pengganti bagian lekukan-lekukan ya lur. Jadi kita catat tadi 20 cm kali 100 seperti ini, ketemunya yang jelas 2000 ya lur. Kemudian kita kalikan yaitu harganya. Jadi harganya di sini saya 600, ini harga standar, ketemunya 1.200.000. Untuk harga itu kisaran dari 300 perak sampai 1.000 rupiah ya lur. Jadi tergantung bahan yang digunakan nantinya. Di sini saya menggunakan harga 600 perak per sentimeternya dan ketemunya 1.200.000 untuk skinning carbon forged body ini. Kemudian untuk di tahap awal yaitu kita remover terlebih dahulu cat bawaannya. Jadi di sini kita rontokin catnya menggunakan pen remover. Untuk pembahasannya sering kita bahas untuk meremover di bodi plastik seperti ini. Di sini kita remover catnya agar memaksimalkan daya rekat dari epoxy resin yang akan kita gunakan nanti. Jadi seperti ini hasilnya setelah kita bersihkan. Untuk bagian yang tidak di karbon tidak usah dibersihkan catnya ya lur. Kemudian untuk lemnya kita menggunakan epoxy resin dan pigmen warna resin hitam seperti ini. Jadi kita takar terlebih dahulu. Untuk epoxy resinnya takar sesuai takaran ya lur. Untuk takaran itu setiap produk ada ukurannya masing-masing. Jadi ikuti dari produk yang teman-teman pakai. Kemudian setelah kita takar kita tambahkan pigmen resin warna hitam seperti ini dan kita aduk. Aduk kurang lebih sampai benar-benar tercampur, itu minimal 1 menit. Jadi diaduk terus seperti ini. Dan ini tidak saya tambahin aerosil ya lur. Kemarin banyak yang bertanya kalau bikin lemnya tanpa aerosil bagaimana. Bisa ya lur. Jadi kita aduk saja seperti ini. Setelah kita aduk sampai benar-benar tercampur dan merata, lalu bisa didiamkan terlebih dahulu sekitar 20 menit agar lebih mengental sendiri. Kemudian untuk di karbonnya itu kemarin banyak yang bertanya, banyak yang karbonnya itu berambut ya lur. Karbon memang seperti itu ya lur, seperti ini. Itu tinggal kita pelurut saja seperti ini. Jadi kita rapikan sebelum kita potong, itu kita rapiin seperti ini baru bisa dipotong. Jadi biar karbonnya itu tidak hancur atau tidak buyar ya lur. Istilahnya masih tetap kotak-kotak atau tidak berambut. Jadi sebelum dipotong itu kita urut seperti tadi agar menyatu kembali baru dipotong seperti ini. Jadi untuk karbon ini memang dari segi persiapan dan pengerjaannya memang harus hati-hati dan teliti ya lur. Seperti ini setelah kita potong tadi. Kemudian nanti juga akan ada warna merah-merah. Di sini kita menggunakan kertas gilding seperti ini, semacam good leaf. Ini yang warna merah chrome seperti ini ya lur. Ini nanti akan coba kita cincang untuk tempel-tempel agar ada efek warna merah-merahnya. Nah oke guys, jadi setelah lemnya kita diamkan selama kurang lebih 20 menit tadi, ini teksturnya sudah lebih mengental seperti ini ya lur. Jadi tanpa ada penambahan aerosil bisa mengental seperti ini.
Setelah kiranya lebih kental seperti ini, baru akan kita oles menggunakan kuas. Jadi untuk lemnya memang lebih enak, agak sedikit lebih kental jika kita oleskan. Jadi diamkan saja sekitar tadi 20 menitan agar epoxy resinnya itu agak mengental, baru bisa kita oles seperti ini. Karena jika lemnya terlalu encer itu nanti bisa netes ya lur. Jadi lebih baik agak kental, kemudian kita oles sampai benar-benar rata seperti ini. Lalu apakah ini nunggu setengah kering untuk nempelnya? Enggak juga ya lur. Untuk carbon forged itu bisa langsung ditempel. Di sini saya langsung tempel menggunakan kuas kecil. Saya coba susun dari satu persatu karbon yang kita cincang tadi. Jadi kita colekin saja lem seperti ini, kemudian kita ambil karbonnya dan kita tempelkan. Untuk teknik seperti ini berlaku jika pengelemannya menggunakan epoxy resin ya lur. Jadi untuk epoxy resin itu keringnya agak lama. Jadi untuk menempelnya bisa kita susun dari satu persatu seperti ini agar karbonnya tidak saling tumpuk dan tidak ketebelan. Jadi untuk proses pengamplasannya nanti lebih enak ya lur. Di sini kan untuk lemnya ini hitam, jadi kita colek seperti ini. Untuk karbonnya bisa dibalik untuk menempelnya agar tidak ada bekas colekan lem yang hitam tadi. Jadi kita cocolin ke karbon lalu kita tempelkan dari satu persatu seperti ini. Jadi kalau kita nempelinnya itu sudah rapi dan tidak terlalu banyak yang menumpuk, itu nanti untuk pengerjaannya lebih enak ya lur. Karena yang penting di sini kita tempel satu lapis sampai benar-benar rapat saja seperti ini. Jadi tidak terlalu tebal untuk penempelan karbon forgednya. Di sini untuk karbon yang kita gunakan tadi kita potongin sendiri ya lur. Nah oke, jadi setelah beres penempelan itu bisa ditekan-tekan seperti ini untuk merekatkannya agar lebih menempel lagi ke bagian bentuk bodi sepeda motornya. Kemudian kita diamkan kering selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu di sini akan kita cor menggunakan epoxy resin yang sama kita buat lem tadi. Cuman di sini yang kita gunakan hanya epoxy resin dan hardinernya. Jadi untuk epoxy resin ataupun resin itu ya sepaket seperti ini ya lur. Harus ditakar dengan hardinernya seperti ini. Kemudian kita aduk. Untuk takarannya pastikan ngikutin dari setiap merek atau produk yang digunakan, itu pasti ada anjuran takarannya. Jadi pastikan takarannya itu benar-benar tepat agar tidak terjadi kendala. Nah oke guys, setelah kita takar di sini akan kita cor. Untuk pengecoran di lapis pertama di sini kita menggunakan kuas seperti ini ya lur. Untuk kuasnya kita cocolin seperti ini sambil kita tekan agar karbonnya juga lebih merekat lagi, tidak buyar ya lur. Jadi jangan digeser kuasnya, kita cocol-cocolin saja seperti ini sampai benar-benar merata. Kemudian setelah kita cocolin secara merata, kita diamkan selama kurang lebih 3 jam dan di sini akan kita lapisin lagi menggunakan epoxy resin dan hardinernya ya lur. Jadi untuk epoxy resin itu pokoknya harus dengan hardinernya. Jangan menggunakan epoxy resin saja, nanti tidak kering ya lur, karena itu sepaket dengan hardinernya. Istilahnya kalau kita naik motor ya kita wajib isi bensin agar jalan itu motor. Jadi yang saya maksud full epoxy resin itu hardinernya tetap dipakai ya lur, cuman tanpa ada resin polyester. Jadi yang saya maksud full dengan epoxy resin itu tanpa ada resin polyester. Jadi kita menggunakan full epoxy resin dengan hardinernya. Di sini saya jeda 3 jam lalu saya lapisi lagi. Jadi sekali cor di sini saya cor 2 lapis. Kemudian setelah beres pengecoran di sini kita diamkan sampai benar-benar kering sekitar 8 jam dan ini sudah kering ya lur. Seperti ini hasilnya. Kemudian bisa kita rapi-rapikan terlebih dahulu bagian yang menonjol seperti ini agar tidak terkena ke bagian tangan, karena biasanya sering menusuk ini bagian yang nyerungat-nyerungat seperti ini. Bisa dipotongin terlebih dahulu menggunakan cutter ya lur. Kemudian untuk amplasnya di sini saya menggunakan 240 untuk gridnya. Jadi kita amplas menggunakan air boleh, diamplas kering juga nggak apa-apa. Kita amplas layang saja, jangan terlalu ditekan agar tidak botak untuk karbonnya nanti.
Jadi kita amplas seperti ini sambil mencari bentuknya. Jadi untuk teknik penempelan yang disusun dari satu persatu seperti tadi, untuk pengamplasannya jadi lebih enak seperti ini ya lur, karena untuk karbonnya pun tidak terlalu tebal jadinya. Dan untuk pengamplasan di tahap awal itu cukup seperti ini saja, jangan sampai botak dan bentuknya sudah ketemu. Hasil pengamplasannya seperti ini ya lur. Dan ini kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Jadi untuk epoxy resin yang saya gunakan ini tahan terhadap bahan kimia yang lain ya lur. Jadi saat terkena thinner seperti ini tidak keriput. Ada juga sebagian epoxy resin yang tidak tahan dengan bahan kimia lain. Jadi untuk membersihkan bekas amplasan tidak harus menggunakan thinner seperti ini ya lur, karena kadang untuk merek lain bisa keriput untuk epoxy resinnya. Nah oke guys, kita lanjut ke proses berikutnya. Sama seperti tadi, masih kita takar terlebih dahulu. Untuk epoxy resin dan hardinernya kita takar sesuai dengan takarannya, kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur ya lur. Kemudian untuk di proses berikutnya kita cor sebanyak satu lapis saja. Ini untuk menempelkan kertas gildingnya atau efek warna merah-merah chrome-nya nanti. Jadi kita oles satu lapis merata. Kemudian untuk motong kertas gilding kalau bisa jangan ada angin ya lur, nanti bisa terbang-terbang. Di sini kita cincang terlebih dahulu seperti ini kertas gildingnya, lalu kita menggunakan kuas kecil, kita cocolin ke lem yang kita lapiskan tadi dan kita ambil potongannya dan kita tempelkan seperti ini. Di sini untuk penempelannya kita tempel acak seperti ini ya lur, tidak terlalu banyak juga di sini biar ada efek warna merah-merahnya. Lalu kemudian untuk pelapisan epoxy resin atau pengecorannya sama seperti tadi, kita cocolin saja seperti ini. Jadi kita cocolin seperti ini terlebih dahulu agar kertas gildingnya tadi tidak bergeser atau hancur ya lur, karena untuk kertas gilding ini mudah sekali hancur. Jadi kita cocolin seperti tadi, lalu kita beri jeda sekitar kering lengket 2-3 jam, lalu kita lapisi lagi. Di sini saya lapisi sampai 4 lapis dan hasilnya seperti ini. Untuk jedanya 3 jam setiap lapis. Setelah kering hasilnya seperti ini, dan ini akan kita lakukan pengamplasan. Untuk grid amplas kita mulai dari 240. Di sini kita amplas layang saja ya lur. Jadi ngamplasnya itu jangan terlalu ditekan. Kita amplas secara perlahan agar tidak botak untuk motif karbonnya. Jadi kita amplas layang seperti ini sampai ketemu bentuknya. Lalu kemudian jika bentuknya sudah ketemu, kita lanjut ke amplas ukuran 800. Jadi di sini sudah beres, langsung kita halusin seperti ini. Kalau masih ada yang berlubang atau bergelombang bagaimana, itu bisa dicor lagi setelah dilakukan pengamplasan 240 tadi. Jika belum rata atau masih ada yang bergelombang, itu bisa dicor lagi. Cuman di sini karena sudah halus dan sudah rata, di sini kita haluskan amplas ukuran 800. Lalu untuk membersihkan bagian yang meler-meler ini bagaimana? Tinggal kita potong saja ya lur, karena untuk epoxy resin yang nempel ke bagian cat yang tidak kita remover tadi itu masih mudah untuk kita bersihkan karena daya lengketnya itu tidak terlalu kuat. Jadi bisa kita potong dan kita bersihkan menggunakan cutter seperti ini. Untuk cutternya juga pastikan benar-benar tajam ya lur. Untuk membersihkannya pun pelan-pelan, jangan sampai pecah. Setelah kita bersihkan, bisa kita amplas, haluskan untuk bagian yang tidak terkena karbon ini agar lebih rapi ya lur. Jadi kita amplas seperti ini. Kemudian setelah kita bersih-bersihkan, di sini kita warnain hitam untuk bagian yang tidak terkena karbon. Setelah beres kita hitamin, di sini kita masuk ke step terakhir, yaitu pengekliran. Untuk clear yang saya gunakan di sini, saya menggunakan clear high solid atau clear HS. Clear HS pun juga ada tingkatan-tingkatannya ya lur. Di sini saya menggunakan Belkot 2100 HS. Ini harganya 1 liter sepaket dengan hardinernya sekitar 350 ribuan. Jadi untuk harga dengan menggunakan full epoxy resin di pengecoran dan clear coat high solid itu sekitar tadi ya lur 600 perak per sentimeternya. Dan hasilnya setelah kering itu seperti ini. Jadi untuk harganya itu tergantung bahan yang digunakan, karena untuk clear sendiri mau yang clear per liter 1.300.000 juga ada ya lur. Jadi untuk harga 600 perak per sentimeternya seperti yang saya gunakan tadi ya lur, untuk pengerjaan menggunakan epoxy resin dan untuk pengeklirannya menggunakan clear high solid.
Dan hasil akhirnya seperti ini. Untuk pengerjaan jika ditempel satu persatu lebih enak ya lur, jadi ngamplasnya pun tidak terlalu berat. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar karbon forged dengan cara ngukur untuk jasanya dan untuk cara pengerjaannya. Itu seperti tadi yang saya jelaskan, dengan hasil akhirnya seperti ini, karbon forged dengan diamond cut dan ada efek warna chrome merah dari kertas gilding seperti ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, karbon, dan lain-lain dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan thank you.